Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusnita Prilia Ramli dengan NIM 22579-004 dari Prodi Perdagangan Internasional. Hari ini saya akan menjelaskan tentang etika dan kepatuhan dalam praktik manajemen logistik. Yang pertama yaitu etika dalam logistik. Etika dalam manajemen logistik merupakan suatu sistem nilai, aturan-aturan normatif sebagai pedoman perilaku yang berupa perintah dan atau larangan yang bersifat langsung dan konkret yang senantiasa dijadikan sebagai pedoman dan pegangan di dalam melakukan pengurusan dan pengelolaan perbekalan. Etika sangat relevan dalam manajemen logistik karena aktivitas logistik dapat melibatkan keputusan yang memiliki konsekuensi etis yang signifikan. Keterlibatan berbagai pihak, pengelolaan risiko, distribusi sumber daya, dan pengambilan keputusan yang mempengaruhi lingkungan dan masyarakat adalah beberapa aspek yang menuntut pertimbangan etis dalam manajemen logistik. Mematuhi standar etika membantu memastikan bahwa kegiatan logistik yang dilakukan dengan integritas dan menghormati hak dan kepentingan semua pihak yang terlibat. Contoh dilema etika dalam logistik. Yang pertama, pemalsuan produk. Apakah suatu perusahaan harus menggunakan metode pemalsuan untuk mengekspor produk yang lebih murah yang mungkin menimbulkan risiko bagi kesehatan dan keselamatan konsumen? Yang ketiga, pengelolaan limbah dan daur ulang. Apakah suatu perusahaan harus menggunakan metode pengelolaan limbah yang ramah lingkungan tetapi mahal, atau memilih membuang limbah dengan cara yang murah tetapi dapat merusak lingkungan? Dalam setiap dilema ini, perusahaan harus mempertimbangkan nilai-nilai etis, kepentingan stakeholder, dan konsekuensi jangka panjang yang mereka ambil. Selanjutnya, pentingnya kepatuhan dalam logistik. Dalam manajemen logistik, kepatuhan mencakup semua peraturan pemerintah yang terkait dengan pengelolaan dan pengiriman barang serta memenuhi standar perusahaan internal dengan memastikan keamanan atau kualitas dalam rantai pasokan. Kepatuhan sangat penting dalam logistik karena yang pertama, untuk mencegah risiko hukum. Pelanggaran terhadap peraturan pemerintah atau standar industri dapat mengakibatkan sanksi hukum, denda, atau tindakan hukum yang lebih serius. Yang kedua, menjaga reputasi perusahaan. Kepatuhan yang konsisten menunjukkan integritas perusahaan yang dapat membantu membangun kepercayaan konsumen dan mitra bisnis. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional. Mengikuti prosedur dan standar yang telah ditetapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi risiko kegagalan pengiriman, dan mengoptimalkan kinerja rantai pasokan. Yang keempat, melindungi kesehatan dan keselamatan. Kepatuhan terhadap keselamatan dan lingkungan dapat melindungi karyawan, konsumen, dan lingkungan dari bahaya dan kerusakan. Dampak pelanggaran terhadap kepatuhan. Pelanggaran kepatuhan dalam logistik memiliki dampak yang serius, termasuk yang pertama, denda dan sanksi hukum. Perusahaan akan menghadapi denda besar
dan sanksi hukum yang serius apabila melanggar peraturan pemerintah atau hukum yang berlaku. Yang kedua, kehilangan reputasi. Pelanggaran kepatuhan dapat merusak reputasi perusahaan dan mempengaruhi hubungan dengan pelanggan, mitra bisnis, dan masyarakat luas. Yang ketiga, kerugian finansial. Biaya akibat denda, ganti rugi, atau kerugian operasional dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi perusahaan. Selanjutnya, standar etika dalam logistik. Prinsip-prinsip etika dalam logistik. Prinsip-prinsip etika dalam logistik mencakup nilai-nilai moral dan pedoman perilaku yang diikuti oleh organisasi dan operasi mereka dalam rantai pasokan. Beberapa prinsip etika dalam logistik termasuk yang pertama, keadilan. Memperlakukan semua pihak dalam rantai pasokan dengan adil dan setara. Yang kedua, keterbukaan dan transparansi. Berkomunikasi secara jujur dan terbuka kepada siapapun yang terkait tentang keputusan dan praktik operasional. Yang ketiga, tanggung jawab sosial. Mengambil tanggung jawab terhadap dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan logistik. Yang keempat, integritas. Bersikap jujur, etis, dan mengikuti prinsip-prinsip moral dalam setiap tindakan dan keputusan. Yang kelima, penghormatan hak asasi manusia. Semua tenaga kerja yang ada dalam rantai pasokan diperlakukan dengan hormat dan dihargai hak asasi manusia mereka. Selanjutnya, etika dan tanggung jawab sosial manajer logistik. Manajer logistik harus menjunjung tinggi standar etika yang tinggi dalam semua aspek pekerjaan. Ini termasuk yang pertama, kejujuran dan transparan. Manajer logistik harus jujur dan transparan dalam berurusan dengan pelanggan, pemasok, karyawan, atau pemangku kepentingan lainnya. Yang kedua, keadilan dan kesetaraan. Manajer logistik harus memperlakukan semua orang dengan adil dan setara, terlepas dari ras, umur, agama, jenis kelamin, atau kebangsaan mereka. Yang ketiga, ketaatan pada hukum. Manajer logistik harus mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Yang keempat, hindari konflik kepentingan. Manajer logistik harus menghindari situasi apapun yang menimbulkan konflik kepentingan. Manajer logistik juga memiliki tanggung jawab sosial untuk memastikan bahwa operasi logistik organisasi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Ini termasuk yang pertama, mengurangi dampak lingkungan dari operasi logistik. Yang kedua, meningkatkan kondisi kerja bagi karyawan logistik. Yang ketiga, mendukung komunitas lokal. Selanjutnya, budaya kepatuhan dalam organisasi logistik. Budaya kepatuhan dapat berkontribusi aktif dalam penciptaan nilai dengan meminimalkan risiko melalui penerapan aturan, pengamanan, atau aktivitas manajemen atau pengendalian operasional yang menjamin kepatuhan dengan memfasilitasi atau setidaknya tidak menghambat kinerja proses produksi. Budaya kepatuhan adalah lingkungan di dalam organisasi di mana ketaatan peraturan, dan nilai-nilai etika dijunjung tinggi oleh semua anggota. Keuntungan bagi perusahaan yang telah menerapkan sistem kepatuhan yang efektif sangatlah banyak.
Mungkin itulah saja materi yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.